Nah ini Pak, yang pelimpahan atau pengalihan. Kalau yang pengalihan kan memang bahasanya kemarin tuh, tensisnya aja iya, beda. iya. Objeknya aja tapi Betul. tujuan. Nah, jadi kemarin karena ini Pak bentuknya kalau nggak salah karena CP dia tidak punya istilah saham. Iya. Nah jadi itu dulu dipakai kata pelimpahan. Seandainya dia sah bentuk PT maka dia kemarin tuh digunakan kata pengalihan kepemilikan. Itu aja pertimbangan namanya. Oh, Iya, dia pertimbangannya. bukan istilahnya seperti pengalihan yang ini Pak, yang pasal ayat 2-nya ya. Ayat 1. Ayat 1 ya, yang memindahkan bukan. Menurut Ini juga mereka juga sama masih di dalamnya. Masih buram. Iya. wawancara kami kemarin terakhir sama Pak Andi Motar by telepon, Iya, iya. Bapak, kami menemukan berkas terkait Bapak punya laporan di Mabes Polri. Apa sih kronologi awalnya sampai terjadi salah paham sehingga bukan masalah yang harusnya diselesaikan bahwa perusahaan Bapak dan kebijakan diduga ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Kami mau tahu Pak, undang-undang jelas begini. Kemudian itu berawal karena begini, katanya cerita sama beliau bahwa saat itu ketika saya dalam keadaan bermasalah pada tahun berapa kalau nggak salah sama partnernya beliau Pak Ansari kalau nggak salah katanya, kekosongan itulah mereka mengambil kesempatan untuk mengalihkan katanya. Ya, iya. Nah, benar nggak sih kayak begitu Pak? Sedangkan kita juga nggak percaya nih kalau kita belum mendapat keterangan dari Bapak bahwa masa sih cuman gara-gara itu Dinas Pertambangan tidak melihat di sisi aturan yang lain gitu. Kalau dari apa tadi istilahnya segi mereka ajas manfaat segala macam kita enggak ngerti ya. karena Tetapi pada saat pelimpahan itu ya, memang sesuai Pak. karena memang sudah kelengkapan ininya ada, kelengkapan permohonannya segala macam kan Sudah memenuhi gitu. Iya, makanya itu. Cuman dalam pemenuhan tersebut memenuhi tersebut mungkin di undang-undangnya ini masih Nah itu kan Memanglah itu manusia gimana caranya mengakali. ya, Jadi masih buram kan ini. Pengalihan pelimpahan jatuhnya juga sama kan Pak. ya urusan Tensisnya, di iya. dalamnya kita nggak Iya. tahu, tapi kita kan di itu tadi Iya. dua hal yang berbeda. Iya. Karena dia ini bukan pemegang saham, bukan saham ya, kepemilikan kan CP, itulah yang kita sebut dengan pelimpahan. Seandainya dia memang ada saham, mungkin kalau untuk pemindahan itu mungkin nggak mungkin kita setujui. Kan Pak, Iya, saya sempat baca juga ya Iya. di sini. Saya biasa baca-baca ini Iya, karena iya. saya senang baca ini. Katanya yang pemegang saham itu kalau dari cerita waktu investigasi yang memang kami belum percaya kebenarannya Bang, itu bahwa asas pemanfaatan dalam arti bahwa konflik itu konflik antara yang pemegang saham, yang punya saham juga dalam itu perusahaan itu, Pandi Matarnya. bukan Pak, yang lain juga punya saham yang dia berkonflik ini, kemudian diambil kesempatan yang berhak untuk kemudian mengatasnamakan ini kan PT atau CV dan lain-lain. Menurut Bapak, apakah pelimpahan ini melanggar ini atau tidak, melanggar perda itu sendiri atau tidak? Karena kalau menurut cerita yang kami belum percaya, karena kami takutnya itu hanya ini pihak pertama sih, tapi kamu tanya pihak kedua, melanggar atau tidak? kan yang punya aturan kan Kalau bagi kita kan nggak tahu melanggar ya, karena sudah masuk ada keluar izin ini ya. Soalnya di sini juga ada Nggak, ditulis juga itu. penyerobotan lah. Iya ya. Kalau kita kan berdasarkan aja permohonan aja, kita istilahnya intern mereka apa pelanggaran atau enggak kan kita nggak ke ranah yang itu, karena dia sudah lengkap dan dari persetujuannya saudara pemegang bukan pemegang saham ya, CP-nya ini, CP Hikmahnya setuju, PT-nya juga sudah, artinya antar dua itu sudah setuju kan, berarti kita sudah menganggap nggak masalah gitu.
Kalau izin-izin seperti ini hitungan di dalam apa namanya, perhitungan izin ya, pajak ya, masuknya ke pajak atau apa? Bukan pajak dia. Dia PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Ya, Oh, PNBP. terima negara bukan. Boleh tahu Pak, kira kepengurusan sampai ke tahap ini memerlukan biaya berapa banyak? Pengurusan yang maksudnya pengurusan Sampai dia memiliki SK seperti ini. kalau biaya nggak ada. Yang misalnya dari nol ya, atau dari Iya, dari nol, dari kalau dari pengurusan nol. awal. Dari nol kan dia berarti bayar iuran tetap dan pencadangan, dua itu aja. Iuran tetap itu kan berdasarkan luasnya. Kalau dulu masih berbeda aturan ya menterinya. Dulu masih harga 25.000 per hektar ya. Kalau sekarang kan menjadi $4 per hektar. Itu semua di store ke kas negara. Ya, kas negara di Jakarta. Karena ini penerimaan negara bukan pajak. Kalau pajak-pajaknya yang nanti kalau dia sudah operasi kan ada yang nama pajak penghasilan, yang itu kan tersendiri lagi misalnya. Karena ini kan ketika kami telah mendapat bukti baik data, video, gambar, tempatnya, apa segala macam, siapa orangnya, kan jurnalis dalam melakukan tugas kan memenuhi unsur 5W 1H, siapa, di mana, mengapa, kenapa. Betul. Setelah itu baru kita akan tanya kepada ahlinya, dalam hal ini Kementerian ESDM. Betul. Kami akan melanjutkan ini ke Kementerian SDM, melihat undang-undang yang telah dilakukan ini, kami sudah turun ke sana. Kemudian menurut Bapak melanggar nggak ini? Ketika dia melanggar ya kita akan serahkan ke penegak hukum terkait, bikin penguatan tentang ada indikasi seperti ini. Kalau saya nggak bisa mengatakan melanggar ya. Iya, kalau kita nggak, kita hanya Saya juga menyerahkan. nggak bisa, apalagi ini kan sudah SK keluar. Betul. Bagi kita berarti sudah clear ya dari bagian hukum. Jadi Pak, waktu SK yang 2013 ini keluar, Bapak tahu mereka berkonflik itu? Oh enggak, sebelum ini kita nggak tahu, nggak ada konflik. Oh, Iya, sebelum itu iya. ada konflik. Iya. Bapak tahu permasalahan yang membuat sehingga katanya sih, kita tanya kan, Ya katanya sih demikian, bahwa sebelum SK ini muncul katanya Pak Supian ya, Andi Mohtar ya, Andi Mohtar iya. itu bertikai dengan salah satu oknum yang bekerja sama seperti itu. Nah, nanti baru muncul SK ini, SK untuk kalau yang Andi Mohtar konflik dengan Ansari. Ansari. Nah, itu kan ada tinggal cek aja di pengadilan sana, di Bapak tahu ya? sana sudah ada itu. mereka berkonflik itu Bapak tahu? Ada, tahu itu. Tahu ya. Cuma permasalahan kan kita nggak tahu karena urusan mereka, kita nggak memantau dan publikasi juga nggak ada di koran ya. Konfliknya kan konflik pribadi mereka. Ya, Ada kalau ini setelah- kan masalah pribadi kita nggak campur. Cuman ketika kita turun ke sini kan ya sesuai dengan ADRT kita, Pak. Kemudian dengan kinerja pers, bahwa pers dalam peran serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan Iya. kesalahan dalam pengambilan kebijakan itu sangat berperan di era demokrasi saat ini, sehingga kita juga tidak sembarang. Iya. Kemudian kita ambil bagian sebagai peran serta kontrol. masyarakat Iya, kontrol kan. Kalau nggak ada pers juga mati kita. Nggak ada jalan Ujungnya- demokrasi. Ujungnya demokrasi itu karena adanya pers itu. Iya, saya juga angkatan 98 Pak. Saya juga ikut juga yang kawan-kawan juga Fahri Hamzah segala macam itu. Saya kira